nanti bisa dikirimi. Sudah Bu, mohon izin Bu, terkait dengan ini dibantu Dr. Burhan karena khawatir ada kendala teknis di Nggak laptop apa-apa. saya. Ya. Yang penting ini karena beberapa mungkin tidak sempat ikut, sementara kita berharap target 100 rumah sakit syariah itu segera kita kejar. Jadi nanti mungkin kita akan ada program percepatan pendampingan sehingga video-video seperti ini bisa diberikan sebagai perannya ya. Fokusnya masih sama Bapak Ibu, ada pemilik ya seperti di akreditasi SNARS, kemudian ada direksi dan ada tata kelola. Pemilik masih bicara tentang kepemilikan perizinan hospital bylaws. Nanti ada sedikit perubahan tambahan di DPS. Direksi tidak ada perubahan sama sekali. Pada tata kelola memang ada perubahan sedikit di komite syariah. Sementara kerohanian dan ketakmiran tidak ada perubahan. Ini update di SSMO Bapak Ibu, setidaknya ada 3 hal ini. Yang pertama update-nya itu adalah pada penambahan 3 elemen penilaian tentang DPS. Nah, 3 elemen ini berlaku untuk rumah sakit yang sudah sertifikasi. Jadi rumah sakitnya punya Dr. Umi Alia, Pak Ustadz Abdul Majake. Nah, ini sudah terkena 3 hal elemen DPS ini, yaitu tentang implementasi program kerja DPS. Ya, Ustadz Yahmin juga kena. Ini hampir semuanya kena ya, karena sudah resertifikasi. Tapi kalau rumah sakit yang baru mengajukan, tadi disampaikan oleh Pak Dirut, Pak Mas Yudi, ke bawah. Nah, implementasi program ini kan belum ada ya, DPS-nya juga baru ditetapkan. Jadi 3 hal ini masih TDD. Implementasi program kerja DPS, lalu adanya laporan DPS ke pemilik. Kalau kita 3 tahun ya berarti 3 tahun, kalau 2 tahun, kemudian tahun ketiganya belum sempat ada laporan berarti 2 tahun. Kemudian ada bukti tindak lanjut dari rumah sakit atas temuan DPS. Selama kita 3 tahun di DPSI itu ada nggak temuan-temuan atau opini-opini yang harus ditindaklanjuti oleh rumah sakit. Nah, ini akan diminta ketika kita diresertifikasi dan dia menjadi bagian penilaian. Sendiri-sendiri, ini nomor yang A ini 10, 5, 0, 10, yang B juga demikian, yang C juga demikian. Jadi ada tambahan 30 nilai untuk DPS. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Mas Yudi, ketentuan elemen tidak dapat dinilai di SSMO hanya berlaku untuk rumah sakit yang pertama kali mengajukan sertifikasi. Yang ketiga adalah ada perubahan sedikit pada komite syariah. Nanti kami akan sampaikan ketika kita sampai di SSMO 3 yang bicara tentang SSMO 5 ya, atau 6 yang bicara tentang komite syariah. Ini adalah update-nya Bapak Ibu di SSMO. Selain ini tidak ada yang cukup signifikan, hanya mengikuti saja ya, karena dokumennya kan harus update. Jadi dokumen yang disajikan ya adalah dokumen yang sudah terupdate di tahun yang sedang berjalan. Kalau rumah sakit baru tidak ada masalah, jalan saja. Ini standar 1 SSMO 1 bicara tentang dokumen kepemilikan rumah sakit. Tidak ada persoalan yang cukup signifikan di sini karena masih lama dengan yang dulu. Ada 7 setidaknya yang nanti diminta dokumennya. Ada anggaran dasar, kalau dia yayasan, ya sesuai dengan entitasnya ya Bapak Ibu ya, PT ya berarti sesuai dengan anggaran dasar di PT. Kalau rumah sakit pemerintah, karena Bapak Ibu ini para asesor, ya kalau rumah sakit pemerintah bisa dalam bentuk surat keputusan kepala daerah, peraturan daerah atau sebagainya lah, tidak ada ketentuan yang yang cukup pasti ya, tergantung dari masing-masing entitasnya. Yang kedua anggaran rumah tangga, kemudian ada SK pemilik atau representasi pemilik, bisa terpisah, bisa jadi satu. Ini sangat saya bilang ya sangat tergantung sekali dengan jenis rumah sakit yang nanti kita lakukan survei. SOTK pemilik, UJAP, nama pemilik masih sama ya. Lalu daftar bank lembaga ya keuangan yang kerjasama dengan pemilik. Ini saya cepetin saja karena tidak ada yang signifikan dari ini. Ini karena PPT ini memang kami buat Bapak Ibu untuk nanti
membantu rumah sakit yang akan maju resertifikasi ya, atau sertifikasi dengan baru, jadi makanya komplit. Tapi sebetulnya kalau untuk Bapak Ibu tidak terlalu urgent ya untuk dilihat. Ini yang SSMO 4 itu tentang lembaga keuangan syariah, saya kira tidak ada masalah, Bapak Ibu juga sudah ada. Hanya nanti mungkin yang perlu kami sampaikan ketika nanti ada akad murabahah, maka detailnya kita perhatikan dan harus dimintakan opini dari DPS-nya rumah sakit. Saya masuk ke standar syariah manajemen organisasi 2, SSMO 2, yaitu tentang Dewan Pengawas Syariah. Kalau SSMO 1 relatif tidak perubahan. Di DPS tadi di awal sudah kami sampaikan ini fungsinya, maksud tujuannya. Jadi tadi juga ada pertanyaan dari Bu Dr. Heni Hana. Jadi DPS itu apakah boleh dari unsur dalam, tidak boleh, ya, ini sudah ada ketentuannya. DPS itu seseorang yang di luar unsur pemilik dan di luar unsur rumah sakit. Memang benar-benar berada di luar komunitas rumah sakit yang bertugas mengawasi kepatuhan syariah di rumah sakit syariah. DPS ini Bapak Ibu diusulkan oleh pemilik rumah sakit ke DSN MUI melalui rekomendasi dari MUI wilayah. Ini memang PR untuk kita semua yang nanti kita harus bahas dengan DSN MUI ya. Karena rekomendasi dari MUI wilayah juga meskipun sudah berkali-kali dari DSN MUI itu mengadakan pertemuan dengan para DPS dan MUI wilayah, tetap saja masih ada MUI wilayah yang masih belum mengerti tentang rumah sakit syariah. Nah ini yang nomor 3, nanti Bapak Ibu kalau mendampingi ya rumah sakit yang akan survei, itu DPS dipersiapkan sebelum pengajuan survei. Jadi kita sarankan setelah rumah sakit nanti mengikuti program pendampingan, rumah sakit segera menunjuk DPS-nya. DPS ini nanti dicari syarat-syaratnya sudah ada. Ya, nanti kalau sudah DPS-nya ketemu, kemudian bisa terlebih dulu menghubungi di kalau bisa DPS itu sudah memiliki sertifikat pelatihan atau sertifikasi DPS. Kemarin kita juga coba nanti akan membahas dengan DSN MUI, setidaknya ada daftar lah ya nama-nama DPS yang sudah pernah mengikuti di masing-masing daerah, sehingga misalnya di Aceh sudah ada yang ikut 8 misalnya begitu ya. Nanti kalau ada rumah sakit Aceh yang mau syariah, kita bisa tunjukkan, oh Pak ini baru jadi DPS di dua tempat, jadi masih punya 1 SIP kira-kira begitu ya. Kalau dokter ada surat izin prakteknya, ini masih punya 1 tempat. Nah seperti itu memang mungkin MUKISI memang perlu terlibat sampai ke sana ya, supaya DPS ini tidak menjadi penghalang lamanya proses di DSN MUI. Nanti seperti biasa Bapak Ibu, DPS ini mengikuti, wajib dia mengikuti sertifikasi DPS. Alhamdulillah kita sudah menyelenggarakan 2 kali dan memang masih banyak yang belum lulus. Nanti juga menjadi PR kita bersama. DPS yang telah disetujui nanti akan diterbitkan rekomendasi. Saya kira Bapak Ibu sudah berpengalaman. Jadi sampai 8 ini sudah terbiasa ya. Yang nomor 9 ini yang mungkin nanti kita harus pastikan bahwa tata kerja DPS ini berlangsung dengan baik. Tugas, fungsi, program DPS itu memang berjalan. Karena DPS ini adalah tangan panjang dari DSN MUI. Makanya tidak ada survei verifikasi sebagaimana di SENAS. Kalau di akreditasi KAS, setiap tahun kita ada survei verifikasi. Nah ini kita nggak perlu. DSN MUI hanya datang 3 tahun sekali. Asumsinya karena DSN MUI sudah menanam tangan panjangnya, yaitu para DPS ini. Oleh karenanya Bapak Ibu, kita sebagai rumah sakit yang memang harus, kalau bahasa Jawa yang ngoprak-ngoprak ya. Kalau bahasa Jakarta apa ya? Saya tidak tahu ya Mas Lawan. Ya, kejar-kejar kira-kira begitu ya. Yang tahu Dokter Burhan tuh yang tahu Jakarta, orang Jakarta itu. Orang Jakarta. Orang Jakarta isinya Makassar semua. Oh gitu. Betawi digubrak-gubrak. Oh, gubrak-gubrak ya gitu. Jadi kita yang gubrak-gubrak gitu ya. Kita yang minta-minta karena ternyata untuk yang ya ini yang sertifikasi opini syariah itu sangat-sangat bermanfaat dan dicari semua mana opininya gitu ya. Jadi
Bapak Ibu, ini yang untuk more sertifikasi, dan kalau untuk yang rumah sakit baru pendampingan baru sih opini kan belum ada, jadi tidak terlalu urgent. Yang ke-10 ini juga akan lebih baik rumah sakit memang menunjuk satu stafnya, meskipun dia tidak staf khusus ya, bisa staf koordinator untuk membantu kesekretariatan DPS, karena DPS ini laporannya banyak, kemudian macam-macamnya banyak sudah. Jadi kalau DPS yang mungkin para profesor harus ketak-ketik sendiri kan ya, makomnya tidak di situ ya, beliau makomnya berfatwa, jadi ya harus ada yang dalam level teknis itu mengurusi dan mengelola di rumah sakit. Kalau tidak nanti kita kesulitan di dalam mengelola DPS karena punya 6 penilaian di dalam standar sertifikasi rumah sakit syariah. Ini jumlah anggota DPS. Jumlah anggota DPS ini minimal 2 Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang tanya, boleh enggak 1? Ya enggak boleh, tetap 2. Kalau 1 tuh mungkin pada saat awal nyarinya susah, ya sudah ada 1 dulu lah minimal. Tapi nanti ketika mau ditetapkan, tetap 2. Kalau 1 katanya MUI itu, nah 1 kalau ada masalah dia mau tanya sama siapa? Mau ngomong-ngomong sama malaikat gitu ya. Yang ngomongnya sama teman-temannya DPS juga gitu ya. Jadi kalau salah satu bukan Dewan Bu, Dewin. Oh tuh ya. Ya bukan Dewan. Oh iya Pak, karena 1 ya nanti Dewin ya Pak Masuki. Ini syaratnya, ini syarat umumnya Bapak Ibu. Tapi yang paling penting yang nomor 4 memang ada sertifikat DPS Rumah Sakit Syariah. Gimana kalau tidak ada? Ya berarti nanti bisa saja sebelum pengajuan itu diajukan ke DSN MUI untuk dilihat kelayakannya. Jadi kayak rumah sakit kemarin yang kami minta itu rumah sakit Pangkal Pinang, itu juga mengirimkan dulu DPS-nya ke MUI untuk dilihat kelayakannya, meskipun belum memiliki sertifikat DPS. Ini membantu juga, hanya karena COVID saja jadi nggak jadi, karena di sana sudah siap untuk dilakukan survei. Seingat saya yang prasurvei siapa ya di sana ya? Dokter siapa ya? Muzairi atau Dokter Yahmin atau siapa ya? Di Pangkal Pinang. Atau Dokter Burhan, lupa ya. Ini SSMO 2 ya Pak Ibu ya. Jadi dulunya hanya ada 3, kemudian ada 6. Saya kira ini yang lama, penetapan DPS itu tidaklah urgent ya, sudah biasa. Kemudian untuk SOTK-nya juga Bapak Ibu sudah hafal di luar kepala. Kalau ujian ini nilainya 10 semua. Program kerja juga Bapak Ibu sudah hafal. Tolong dicek Bapak Ibu, benar enggak? Bapak Ibu tuh ada program kerjanya di PS-nya. Karena kalau program kerjanya saja enggak ada, lah mau implementasinya apa gitu ya. Dan ini akan sangat berbahaya ya kalau bisa ya memang udah ada dan dikerjakan. Ini list programnya apa saja, dan kita di manajemen nanti melihat beliau-beliau ini DPS itu program kerjanya apa, ngendikan, bahasa Jawanya ngendikan ya. Beliau tuh ngomong apa nih, saya mau ini, ya sudah kita buatkan gitu ya. Begini Prof, begini ya. Sudah. Ini nanti kita jadikan guideline untuk kemudian dipertanggungjawabkan di laporan-laporan beliau. Ini yang keempat tadi yang hanya ada ketika rumah sakit sudah sertifikasi. Jadi untuk re-sertifikasi implementasi program kerja DPS. Jadi pelaksanaan programnya. Nanti ini akan diminta daftar hadir DPS, enggak DPS itu datang terus atau setahun sekali gitu ya. Dan kalau di kami alhamdulillah DPS itu sebulan bisa 2 kali ya. Kadang ya 3 kali tergantung pas ada kebutuhan, tapi rata-rata sebulan bisa 2 kali. Lalu akan diminta kalau datang berarti harus banyak opininya. Ya. Nah ngapain kalau nggak dimintain opini, kira-kira begitu waktu itu Bapak-Bapak dari Desa MUI. Jadi kalau nggak ada opini itu berarti nggak ada pekerjaan begitu. Sehingga kita harus memang menanyakan banyak hal, dan memang betul Bapak Ibu, ketika kita itu bedah betul, sampai kita bingung gitu ya, karena terlalu banyak ini yang harusnya dibuatkan opini supaya kita itu aman, kita itu benar-benar syariahnya itu terpantau. Jadi sekarang ini kita merasa semua syariah, tapi ternyata setelah kita sampaikan di dalam opini syariah itu banyak sekali yang harus kita perhatikan. Ini opini-opini Bapak Ibu. Kami kumpulkan dari 2019 gitu ya, dan banyak pokoknya opini. Ini kinerja DPS yang nanti akan dilihat. Kemudian kita sampaikan
kiprah DPS. Jadi DPS kita ini, kalau yang Pak Yamin DPS-nya dibuatkan video ya dok, nah itu penting untuk resertifikasi. Itu artinya DPS mensupport untuk perkembangan rumah sakit syariah. Nah, kebetulan di tempat kami DPS-nya senang menulis. Jadi tiap hari itu kalau nggak salah ada tulisannya Prof. Rafiq. Itu yang kami capture, kemudian kami masukkan. Dan beliau memang menulis tentang Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Ini yang masih mau resertifikasi, silahkan masih ada waktu ya. Terus menerus Pak DPS-nya ini untuk produktif. Kemudian ini contoh DPS itu juga kami masukkan ke jadwal khutbah DPS, ini kami tunjukkan daftar hadir rapat direksi dengan DPS selama 3 tahun, apa yang kami bahas. Kemudian ini fotonya saya kok nggak dimasukkan. Kemudian kehadiran DPS pada rapat kerja di rumah sakit. Jadi di rumah sakit ada rapat kerja tahunan, saya kira di semua rumah sakit seperti itu, DPS hadir. Karena beliau akan memberikan laporan kinerjanya dan memberikan masukan kepada seluruh pejabat struktural yang mengikuti rapat kerja. Jadi ada rapat dengan direksi, ada juga rapat yang dengan pejabat struktural. Ini kita tunjukkan ya untuk proses yang sertifikasi. Bukti laporan DPS ke pemilik, saya kira ini sudah wajar. Di tempat kami yang tahun 2018 itu bergabung dengan 2019. Karena ya masih meraba-raba laporannya ini kayak opo gitu ya. DPS-nya sendiri aja masih bingung melaporkan apa kan gitu ya. Karena sambil memulai, tapi alhamdulillah sudah ada. Jadi 2018 itu kemudian digabung di 2019. Dan ini berbeda dengan laporan DPS yang untuk kepentingan kita mendaftar resertifikasi. Kalau kepentingan resertifikasi itu benar-benar laporan kepatuhan Bapak Ibu. Yang sebagai syarat kita mau untuk resertifikasi. Ini contohnya saja ya. Kemudian bukti tindak lanjut dari rumah sakit atas temuan DPS. Ini yang tadi kami sampaikan untuk rumah sakit yang sudah sertifikasi. Jadi DPS itu pasti ada opini-opini yang banyak. Nanti kita akan cari contoh satu. Misalnya ini ada opini tentang penggunaan dana yang berasal dari denda untuk pelunasan piutang pasien non relasi. Kami tanyakan bisa apa tidak. Kemudian muncul opininya. Setelah opini itu muncul, kemudian didisposisi untuk dibuatkan SPO, dibuatkan kebijakan sesuai dengan opini dari Dewan Pengawas Syariah, sehingga muncullah pengelolaan dan distribusi dana kebajikan yang berasal dari denda itu seperti apa. Kan tidak boleh langsung, ternyata harus melalui UPZ dan sebagainya, itu diatur di sini. Kemudian yang corporate bylaws tidak ada update Bapak Ibu, saya centang-centang aja ya Bapak Ibu ya, karena sama seperti tahun yang sebelumnya yang kami beri tanda merah, ini yang nanti harus dicek. Bapak Ibu sebagai asesor ngecek di corporate bylaws-nya itu ini ada enggak? Karena ini ada di dalam elemen penilaian, memuat ketentuan yang di atas ini. Ada pernyataan komitmen pemilik, bentuknya terserah, kita enggak mengatur ya. Komitmen pemilik menyelenggarakan manajemen, kalimat ini mau dicuplek, ditempelkan juga sudah dapat nilai. Yang penting kan ada penambahan unsur dan sebagainya. Oke, kita lanjut aja supaya cepat karena ini sudah biasa ya, tidak hal yang baru. Ini kan karena nanti dipakai untuk Bapak Ibu asesor ketika mendampingi rumah sakit, jadi kami lengkapi dengan contoh-contoh yang detail supaya nanti kalau habis ini Bapak Ibu kemudian ditugasi itu Bapak Ibu sudah punya bahannya kira-kira begitu. Ini SSMO 3, direksi juga tidak ada yang baru, masih lama, saya skip saja ya supaya cepat, nanti kita bisa punya ruang untuk diskusi. Kemudian yang ketiga itu tentang rumah sakit dikelola sesuai prinsip syariah, ini regulasi bidang pelayanan, ini hanya rekomendasi saja. Jadi kalau yang ini kami buatkan di rumah sakit kami ini memang kami buatkan pokok-pokok kebijakan yang mengambil dari pokok-pokok kebijakan di yayasan. Memang sudah ada, jadi di yayasan itu ada sumber daya insani syariah itu seperti apa. Jadi ini memang dari sananya sudah ada ya Bapak Ibu sejak tahun 2014. Jadi sebelum kami mengajukan sertifikasi syariah itu rasa-rasanya yayasan sudah ditakdirkan Allah untuk mempersiapkan
pemiliknya menyadari ini. Jadi kami tinggal meneruskan saja. Dan ini ada 10 pokok SDI, 10 pokok keuangan, 10 pokok fisik gitu ya. Itu sejak tahun 2014 ini yang kami tunjukkan. Kemudian kami membuat SK kebijakan penyelenggaraan yang merupakan turunan dari pengesahan kebijakan pokok yayasan. Ini tidak ada persoalan dan masih lama, jadi tidak perlu kami sampaikan ya. Pokoknya akan ada Islamnya nilainya 10. Gitu, ya. Nah ini yang agak ada yang pembaharuan di Komite Syariah, Bapak Ibu ya. Jadi update di Komite Syariah ada setidaknya beberapa. Yang pertama ini ada penambahan dan penyempurnaan tugas Komite Syariah. Kalau dulu Komite Syariah itu asal ada Komite Syariah, tidak diatur sub-subnya. Mau komite syariah isinya 2 orang, 3 orang, lalu tugasnya hanya mengeluarkan rekomendasi saja dengan internalisasi nilai-nilai syariah. Yang saat ini komite syariah ada penambahan tugas, yaitu melakukan kredensialing dan rekredensialing pegawai rumah sakit. Dalam rapat terbatas dengan beberapa rumah sakit, kita sepakati yang dilakukan kredensialing dan rekredensialing pada tahap awal ini adalah perawat, Bapak Ibu. Jadi itu belum, kemudian nakes juga belum. Ini kita uji coba perawat. Bagaimana penyempurnaan penambahan tugas ini berimbas kepada struktur organisasi. Itu yang kedua. Karena ada penambahan tugas Komite Syariah untuk melakukan kredensialing dan rekredensialing, maka struktur organisasi Komite Syariah, tadi disampaikan Dr. Masudi, sama dengan subkomite yang lain, hampir mirip dengan komite mutu, komite mutu juga ada 3 sub, juga komite medis kayak gitu ya. Tetapi ini lebih ke arah syariah. Yang pertama ada subkomite rekomendasi syariah, di mana tugas dari subkomite rekomendasi syariah ini adalah melakukan pengkajian dan penerbitan rekomendasi syariah atas kebijakan, kemudian implementasi syariah di rumah sakit. Semua harus melalui komite rekomendasi dari komite syariah. Kemudian ini yang baru, tugas barunya itu yang B, yaitu ada subkomite kredensial. Jadi melakukan kredensialing dan rekredensialing, Bapak Ibu saya kira sudah sangat paham, karena ini ada di dalam SIMAS. Yang berikutnya adalah subkomite mutu dan internalisasi nilai syariah. Bapak Ibu nanti kita harus tekankan, semua rumah sakit syariah mengikuti standar ini, supaya tidak kemudian membingungkan surveyor asesornya juga. Ya, ini nanti kita sudah buat buku-bukunya untuk kami kirim ke DSN MUI. Menjadi bahan untuk teman-teman di DSN MUI. Nah, tugas dari Komite Mutu dan internalisasi ini monitoring kepatuhan syariah. Dalam hal ini adalah upaya untuk meningkatkan mutu syariah, lalu penggalian, pengkajian nilai-nilai syariah di rumah sakit. Lalu yang berikutnya, karena ada penambahan penyempurnaan tugas yang berimbas pada perubahan struktur organisasi, maka ini juga akan berimbas kepada personil yang ada di dalam komite syariah. Ini juga kami coba dengan grup ya, saya tidak sendirian, jadi waktu itu kami mengundang dari NH, dari perwakilan dari grup Syariah AC, waktu itu dari RSI Klaten juga untuk kami ajak perwakilan dari rumah sakit syariah untuk membahas ini, kira-kira apa yang akan kita sepakati di tim kecil. Supaya nanti kita kalau jadi asesor ditanya itu jawabannya kembar, meskipun tidak persis orang-orangnya, maka ini kita tentukan juga personil komite syariah. Meskipun orangnya bisa lula ya, lu lagi. Kalau tempat saya itu yang masuk surga duluan nanti Ustadz Samsudin, soalnya dia ketua komite syariah, kemudian BPI, wah dulu semua ketua yang urusannya akhirat tuh dipegang Ustadz Samsudin. Direkturnya dulu tuh Bu. Hah? Kita direkturnya malah nomor 2 soalnya kita. Nah kabeh mbok tompo tat gitu. Gerombolannya direkturnya kan gerombolan Azumar, gerombolannya Pak Mas. Tolong saya diajak ya. Oh ya Pak Burhan, asal sering datang enggak akan diajak. Jadi saya kalau ditanya minimal dipanggil lah oleh Ustadz Samsudin nanti kalau sudah di dalam.
Dokter Ustaz. Yang mukisi lah begitu mukisinya itu. Panggil Israel dulu, baru panggil Pak Samsudin. Jadi ini urusan surga semua pokoknya. Menyenangkan ya Ustaz. Jadi untuk subkomite mutu, sini balik-baliknya, sorry enggak apa-apa. Untuk yang subkomite mutu dan internalisasi syariah, anggotanya bisa dari teman-teman di kerohanian atau BPI ya, yang harusnya kerohanian. Lalu perwakilan dari teman-teman keperawatan dan perwakilan dari dokter, supaya nanti bisa berjalan. Yang kredensial itu ada anggotanya adalah perwakilan subkomite keperawatan, subkomite kredensial di nakes atau subkomite nakes, di komite medik dan BPI. Jadi Bapak Ibu ini bahasa Jawa ngira sirus, bahasa Indonesia apa ya? Istilahnya itu banyak bahasanya lucu-lucu, enak-enak ya. Sekalian jalan gitu ya. Jadi ya orang-orangnya ya orang komite keperawatan, komite nakes, komite medik gitu ya, yang dicomot satu-satu dijadikan subkomite kredensial. Tambah satu BPI karena ini urusan akhirat. Yang selanjutnya subkomite rekomendasi, lah ini tidak bisa diganggu gugat. Ini urusannya surga dan neraka, jadi harus diberikan pada kompetensi yang tepat. Kalau tidak nanti kita keliru, mau masuk surga belok dulu, neraka repot. Khusus untuk anggotanya adalah teman-teman kerohanian, karena ini bicara tentang Al-Quran, hadis, gitu ya, macam-macam. Kira-kira itu update untuk rumah sakit komite syariah. Ini komite syariah selanjutnya tidak ada masalah seperti kemarin dibuatkan. Ini memang ada rubahnya. Ini contoh Bapak Ibu susunan keanggotaan komite syariah. Ketuanya Grand Syekh Haji Samsudin Salim. Ini ya yang sudah jelas ini jalurnya menuju surga ya. Ini kemudian ini teman-teman ini kalau di subkomite kredensial ini teman-teman yang memang ada di dalam grup kira-kira gitulah. Oke, ini kebijakannya. Kalau kesulitan ya enggak apa-apa, enggak persis-persis amat, yang penting mirip-mirip gitu aja anggotanya supaya enggak menyulitkan rumah sakit sebetulnya. Kemudian ini membuat kebijakan tidak ada masalah, ini juga sudah biasa ya. Dia bikin masuk ke dalam SOTK rumah sakit. Saya seperti ini saja yang begini-begini. Nanti Bapak Ibu kalau yang mau resertifikasi ya bisa copy paste dari sini disesuaikan ya. Bisa ATP atau ATM. Ambil, kemudian ditiru, dimodifikasi, atau mau ambil tiru juga enggak apa-apa. ATP itu plug ya. Jadi enggak usah diganti, enggak apa-apa. Karena ini kan dibuat dalam standar, sudah bisa dipakai. Ini bukti programnya juga saya tidak perlu sampaikan, karena Bapak Ibu pasti sudah punya. Ini rekomendasi. Dan rekomendasi komite syariah ini oleh DSN MUI memang tidak dianggap sebagai sebuah kewajiban ya. Kewajibannya adalah opini. Tetapi Bapak Ibu bagi kita yang di rumah sakit, karena DPS itu datangnya kan tadi ya tidak setiap hari, komite syariah ini sangat luar biasa menurut kami ya. Kalau betul-betul kita manfaatkan positioning komite syariah ini di dalam mensupport manajemen. Karena beliau ahli-ahli ya. Semakin sering diberi kerjaan komite syariah itu semakin ahli. Jadi banyak sekali rekomendasi yang dikeluarkan, dan bedanya antara opini dan komite adalah komite, teman-teman komite itu tidak bisa membuat dalam tanda petik fatwa sendiri. Ya, tidak bisa langsung ambil dari hanya Al-Quran hadis, tetap harus merujuk kepada ada fatwa dari MUI. Tapi kalau opini kan bisa, tidak ada fatwa MUI pun DPS itu bisa membuat opini. Kalau misalnya wah ini fatwanya nggak ada, tapi kejadian ada, itu bisa. Ini mungkin yang membedakan. Jadi kalau nanti rekomendasi komite syariah bingung, tanyanya ke DPS. Tapi komite syariah ini penting untuk rumah sakit syariah operasional hariannya. Lanjut ke kerohanian, tidak ada yang berbeda, tidak ada update di kerohanian. Hanya Bapak Ibu sebagai asesor pasti nanti akan ketemu kalau Bapak Ibu mengakses rumah sakit pemerintah. Rumah sakit pemerintah itu tidak mungkin ada SOTK-nya di bidang kerohanian. Ditempelkan di mana? Tidak ada di SOTK-nya kementerian itu bagian kerohanian. Jadi kalau Bapak Ibu nanti menjadi asesor di rumah sakit pemerintah atau BUMN yang dia sudah punya SPM, dia sudah punya ketentuan dari pusat, maka ya kita mengikuti ketentuan itu Bapak Ibu.
tidak bisa mereka mengikuti kita, pakai yang merah kedua. Jadi bidang kerohanian ini bisa dimunculkan dalam SOTK atau dapat berbentuk lain. Jadi tidak harus muncul ke SOTK. Dan kalau Bapak Ibu nanti jadi asesor jangan dikasih nilai 0. Kalau di SOTK-nya nggak muncul, kok nggak ada kalimat kerohanian, nggak boleh dikasih 0, tetap kita kasih 10. Meskipun nyendernya ternyata itu setap, kemudian naik ke kasubag naik lagi ke kabag gitu. Pokoknya dia ada jalur merahnya sampai ke SOTK itu sudah kita nilai 10. Kalau untuk rumah sakit pemerintah atau BUMN yang memang dia giving ya, bentuk SOTK-nya itu sudah standar. Tapi kalau rumah sakit Islam, apalagi rumah sakit Islam ya kita dorong bahwa itu harus muncul. Atau rumah sakit yang memang pemiliknya Muslim ya kita dorong, karena itulah sebetulnya unsur utama syariah itu di situ. Bedanya kita dengan Senas kan di bidang kerohanian, Senas nggak ngurus ini, kita urus habis-habisan ini. Gitu. Jadi ini kami tanda merah saja untuk perhatian Bapak Ibu para asesor. Yang lain Bapak Ibu saya kira sudah hafal, jadi cepat saja. Ini kan sudah biasa ya, rumah sakit Bapak Ibu sudah punya semua. SOTK-nya juga demikian, tidak harus persis. Program saya kira juga sudah ada semuanya, pelaksanaan. Nah, saya cari yang ada beda-beda. Ketakmiran demikian juga. Jadi ketakmiran itu prinsipnya tidak ada update, sama seperti sebelumnya. Saja Bapak Ibu ya. Nanti kalau ditanya biasanya ada nanti ketakmiran diletakkan di mana di struktur. Ya pokoknya ada di dalam uraian jabatan salah satu pejabat di rumah sakit ngurus sebagai takmir masjid. Atau ada orang di situ dibentuk tim kecil, ada SK-nya direktur juga sudah bisa. Jadi kita permudah untuk hal-hal yang sifatnya seperti ini untuk rumah sakit pemerintah dan rumah sakit BUMD, BUMN ya. Kalau rumah sakitnya Muslim, harus keluar nih. Kemudian SSMO 7 saya kira program takmir juga saya percepat saja. Ya, nanti kalau lama-lama Bapak Ibu ngantuk ya. Silakan minum kopinya dulu Bapak Ibu. Pak Masudi kopinya bisa dikirim Vietnam drip, ya, Pak. Dok. Ya, ini saya kirim lagi Dok ya kopinya Dok. Vietnam drip Dok. Betul Mas, ya, sudah. saya kirim lagi ya. Ya, Sudah rasain nih. saya kalau ngopi beraninya cuma Vietnam drip kok Dok. Ini Pak Masudi yang punya kopi kafenya ini. Ini kode etik SSMO 8. Sama, tidak ada perubahan. Jadi ini tidak ada update, yang tidak ada update saya tidak perlu sampaikan ya Bapak Ibu ya. Persis, ya sosialisasi lagi Pak nanti supaya nggak lupa gitu aja ya. Kemudian, nah ini masih sama dengan yang lampau, sengaja dibuat begini supaya Bapak Ibu nanti punya bahan kalau Bapak Ibu mendampingi rumah sakit. Sekarang sudah ada yang meminta itu 2 rumah sakit pendampingan, nanti sebentar lagi akan banyak Bapak Ibu. Akad juga demikian Bapak Ibu, tidak ada perbedaan. Ya. Masih sama, hanya di sini update-nya untuk yang akad 3 hal ini update-nya itu tidak kemudian ada perubahan akad tidak, tapi ada penilaian standar tentang akad syariah di mana kalau yang lampau akad itu penilaiannya 1 untuk semua, sekarang itu 1-1 ya. Jadi akad dengan pasien itu 10, akad dengan vendor, akad dengan lembaga keuangan, akad dengan pegawai itu dinilai sendiri-sendiri. Kemudian juga yang terkait dengan akad adanya pengukuran indikator mutu akad yang tadi disampaikan oleh Dr. Masudi ya di standar syariah manajemen mutu. Jadi ada kalau di Senas kira-kira ada link gitu ya, ada link antara SSMO dengan SSMM, SSMO dengan SSMI, SSMO dengan SMK banyak ya. Ini dengan SMAK juga ada link ya. Nah ini setiap akad yang digunakan dalam transaksi maupun kerjasama telah mendapatkan opini dari DPS. Ini berlaku untuk yang rumah sakit akan resertifikasi. Jadi semua akad yang kita kerjakan harus dimintakan opini Bapak Ibu. Oh saya mau ada akad ini meskipun dari dulu ya saya benar, tapi kita mintakan opini. Nanti kita yang belum ada opininya ya, kalau sudah ada opininya sekali ya sudah, sepanjang tidak ada perubahan. Ini pedoman akad, saya kira tidak ada masalah, Bapak Ibu sudah punya semua. Ini yang tadi saya sampaikan, akad dengan sumber daya insani rumah sakit, nilainya sendiri. Dulu kan campur-campur, nilainya 10, sekarang sendiri. 0, 5, 10. Kemudian dengan pasien juga sendiri.
Karena apa? Karena ini ada indikator mutunya yang akan diukur meskipun 70% tadi ya disampaikan Pak Masudi untuk targetnya. Ini contoh dengan pasien, dengan pemasok alat, ini. Kemudian dengan pemasok obat dan logistik. Ini. Yang keenam, akad antara rumah sakit dengan lembaga keuangan, asuransi pendidikan. Jadi ada 6 penilaian sendiri ya untuk akad. Saya kira selesai SSMO.